Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vita Cahya Puspita dengan NIM 52106150011 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya bersama teman saya. Halo, nama saya Friska Nurita Rotus Syaroni dengan NIM 52106150004 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dari Universitas Islam Majapahit. Nah, tujuan dari pembuatan video ini agar kita bisa lebih memahami tentang sejarah perkembangan matematika, terutama perkembangan matematika Cina kuno. Nah, kami akan menjelaskan tentang peta konsep untuk materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama akan dijelaskan tentang negara Cina pada saat itu. Untuk yang kedua, perkembangan sejarah matematika Cina. Nah, yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang lambang bilangan di Cina. Nah, yang terakhir akan menjelaskan ahli-ahli matematika di Cina. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah matematika di Cina kuno. Negara Cina merupakan negara dari salah satu Asia Timur yang terkenal dengan pendidikannya yang sangat maju. Negara Cina diposisikan sebagai negara tujuan untuk mencari ilmu. Pada saat ini, masyarakat tirai bambu sudah menguasai berbagai ilmu, yakni ilmu pengetahuan matematika. Hal ini dibuktikan dengan hasil budaya, yakni tembok besar Cina. Hasil budaya ini menjadi bukti betapa hebatnya matematika Cina yang telah membuat perhitungan untuk menentukan jarak, mengukur besar, sudut, dan bahan digunakan sehingga tembok ini kokoh hingga saat ini. Nah, sejarah perkembangan matematika Cina kuno itu tidak lepas dari akar sejarah peradaban Cina yang sudah dibangun selama ribuan tahun. Peradaban Cina lahir pada dinasti Shang pada tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi, dilanjutkan dengan dinasti Zhou pada tahun 1122 sampai 252 sebelum Masehi. Selanjutnya dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dinasti Han pada 206 sampai 211 Masehi. Selanjutnya dinasti Sui pada tahun 581 sampai 618 Masehi. Untuk selanjutnya dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Song pada tahun 960 sampai 1268. Nah, yang dilanjutkan dengan dinasti Yuan pada tahun 1279 sampai 136 Masehi. Nah, selanjutnya dinasti Yuan pada tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Qin pada tahun 1644 sampai 1912 Masehi hingga zaman modern saat ini. Nah, matematika Cina ini berlainan bila dibandingkan dengan bilangan yang berasal dari belahan dunia lainnya, sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika di Cina itu dianggap tertua adalah Zhuopi Xuanqing, berangkat pada tahun 1200 Masehi sampai 100 Masehi. Meskipun angka tahun 300 Masehi juga cukup masuk akal. Sistem bilangan Suzhou atau rod numeral atau bilangan batang. Matematika Cina kuno menemukan sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut rod numeral atau bilangan batang.
Ketika matematikawan akan melakukan perhitungan, mereka menggunakan batang bambu kecil-kecil yang disusun untuk mewakili angka 1 sampai 9. Sistem bilangan ini dinamakan bilangan Suzhou dalam istilah Cina. Tidak dapat diketahui dengan pasti berapa usia not numeral, akan tetapi sistem bilangan ini sudah digunakan beberapa ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum notasi posesional diadopsi oleh India. Bahan yang digunakan dalam not numeral berasal dari batang bambu, batang gading, atau besi yang digunakan sebagai perangkat menghitung 70. Sistem bilangan ini belum memiliki simbol 0. Apabila mereka menggunakan batang, maka mereka akan memberikan ruang kosong untuk menunjukkan simbol 0. Nah, selanjutnya sistem bilangan lambang Cina dan lambang sekarang. Selain root numeral, bangsa Cina mengenal sistem bilangan dengan menggunakan lambang Cina. Akan tetapi, sangat disayangkan pada tahun 213 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huangdi memerintahkan untuk membakar semua buku selain yang dianggap resmi oleh pemerintahannya. Akibat dari peristiwa ini, begitu sedikitnya informasi tentang matematika Cina kuno. Selain pembakaran buku pada tahun 213 sebelum Masehi, dinasti Han menghasilkan karya matematika sebagai perluasan dari karya matematika yang sudah hilang. Tulisan matematika tertua di Cina, sisa dari pembakaran ditemukan pada abad ke-2 Masehi. Jiuzhu Shang Xuanzu atau Chu Pei Xuan Cina adalah buku yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan matematika, terutama matematika Cina, yang juga dikenal dengan terjemahan Nin Chapter on the Mathematical Art. Buku ini berisi 246 masalah yang dibagi dalam 9 bab. Jiuzhang Xuanzu berisi materi mengenai pengukuran luas segitiga, luas trapesium, dan luas lingkaran dengan berbagai rumus. Nah, selain itu juga menjelaskan mengenai pecahan, persen, perbandingan, serta akar pangkat 2 dan juga 3 dari suatu bilangan. Buku ini menjelaskan beberapa aturan menghitung isi benda, yaitu prisma, silinder, dan piramida. Halaman berikutnya berisi tentang soal-soal yang berkaitan dengan materi yang ada. Nah, buku matematika lainnya adalah Aritmatika Klasik, Laut Pulau, yang ditulis oleh Lin Hui pada abad ke-3 Masehi. Buku ini berisi tentang soal-soal yang kompleks dalam bidang aljabar. Pada abad ke-7 Masehi, Wang He Xiaotung mengemukakan suatu karya di mana persamaan pangkat 3 itu muncul pertama kali dalam matematika Cina. Selanjutnya, kita akan membahas ahli-ahli matematika dari Cina. Ahli-ahli matematika yang pertama adalah Zhang Heng pada tahun 78 sampai 139 sebelum Masehi. Sebagai tambahan, karya-karya matematika dari astronomi Han dan penemuan Zhang Heng memiliki perumusan untuk nilai pi yang berbeda dari cara perhitungan yang dilakukan oleh Lin Hui. Zhang Heng menggunakan rumus pi-nya untuk menentukan volume bola. Ahli-ahli matematika yang kedua adalah Zhu Zongzi, seorang ahli matematika dan astronomi dari Cina yang berkembang pada abad ke-5. Dia merupakan ahli matematika dan astronomi yang ditemukan di Cina. Zhu Zongzi lahir di Jiangkah pada tahun 429 sebelum Masehi. Dia meninggal pada tahun 501 sebelum Masehi di Cina. Namanya adalah Zhu Zongzi, tetapi sering ditulis dengan Zhu Zongzi. Dia berasal dari keluarga terkenal dengan asalnya dari provinsi Hope yang berada di sebelah utara Cina. Keluarga Zhu adalah keluarga yang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan kesuksesannya, generasi mereka di bidang astronomi sebagai ahli astronomi dengan bagian yang utama di Panggalan. Keluarga Zhu mempunyai keahlian di bidang matematika, astronomi karena menurun dari kakeknya dan ayahnya, yang juga merupakan pembantu pemerintahan resmi di Liuzhou.
Karya-karya Zhu Zongzi memiliki arti penting dalam dunia matematika. Salah satunya, karya beliau adalah perbandingan keliling sebuah lingkaran dan diameter. Pada masa tersebut, orang Cina sudah menemukan bahwa perbandingan diameter suatu lingkaran dengan keliling adalah 1:3. Namun, dengan perhitungan yang akurat, Zhu Zongzi menghitung nilai perbandingan tersebut dengan lebih rinci hingga 7 angka desimal. Sebelumnya perhitungan yang lebih teliti dilakukan oleh gurunya sendiri, Lin Hui, hanya sampai 4 angka desimal. Yang ditemukan oleh Zhu Zongzi adalah cara menghitung volume bola. Pada saat Zhu telah menemukan rumus volume bola sebagai hasil perkalian antara perbandingan keliling diameter dengan pangkat 3. Diameternya yang dibagi 3 atau ditulis 1/3 dikali pi dikali diameter pangkat 3. Nilai tersebut setara dengan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Namun kemudian bangsa Eropa lebih mengenal rumus ini dengan rumus Cavalieri, karena pada masa modern dibuktikan kembali oleh Cavalieri. Selanjutnya, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang pada November 260 sebelum Masehi sampai 10 September 210 sebelum Masehi dilahirkan dengan nama Yingzheng, juga dipanggil dengan Shi Huang, yang artinya adalah kaisar pertama, adalah raja dari negara Qin dari 247 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Setelah mempersatukan Tiongkok dengan menaklukkan 6 negara lainnya, ia kemudian mendirikan dinasti Qin dan mengangkat dirinya menjadi kaisar dari Tiongkok yang bersatu pada tahun 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi dan bertahta dengan sebutan kaisar pertama. Nah, pada masa kekaisaran Qin Shi Huang pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan semua buku kekaisaran Qin untuk dibakar, kecuali yang diakui secara resmi oleh pemerintahannya. Keputusan ini diabaikan, tetapi efek dari pengaturan ini adalah hanya sedikitnya informasi tentang matematika Tiongkok kuno. Namun, ada beberapa bukti bahwa perkembangan matematika Cina kuno pada masa Qin Shi Huang, salah satunya adalah adanya pengukuran bobot dan panjang gandar kereta, dan juga salah satu bukti perkembangan matematika di Cina kuno adalah pembangunan jaringan jalan dan kanal dimulai, juga didirikannya benteng pertahanan untuk melawan invasi barbar dari utara, dihubungkan untuk membentuk tembok besar yang sampai saat ini kita ketahui yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia, yaitu tembok besar Cina. Nah, dari video tadi kita sudah tahu ya bahwa matematika Cina kuno sangatlah pesat perkembangannya. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.